Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Kita kembali ke channel Semangat Banyuwangi dan kali ini kita bersama Mas Dani dari Kaktus Banyuwangi. Kaktus liar mungkin terlihat sangat menakutkan ya, apalagi jika habis menonton Bernard Bear jatuh di lahan kaktus dan tubuhnya dipenuhi dengan duri. Tapi bagaimana jadinya jika kaktus-kaktus ini dipertahankan dengan ukurannya yang mungil dan diletakkan di atas pot putih? Wah, pikiran saya jadi melayang ke dekorasi rumah minimalis dengan beberapa kaktus yang menambah kesan estetis. Bagaimana obrolan kita kali ini? Ikuti terus ya, banyak ilmu yang kita dapatkan tentunya. Karena kan biasanya kalau tanaman yang saya tahu ya, penglihatan awam saya dulu kan, tanaman itu kan nggak lama kalau kita rawat gitu, kita semprot itu kan pasti kayak membesar gitu. Saya bikin di status, kok ini dikasih teman saya sudah 2 minggu kok nggak gede-gede, padahal saya siram tiap hari. Saya bikinlah di status, akhirnya ada teman yang lain yang ngerespon, teman orang kantor juga ngerespon gitu. Dia ngerespon, Mas itu kaktus mas, itu nggak cepat besar, emang lama pertumbuhannya. Oh gitu, iya, ya wes, besok tak bawain deh kaktus gitu. Jadi teman kantor bawain lagi, ada teman kantor lagi yang lain bawain lagi 2 kaktus. Jadi total saya punya 3 kaktus. Nah 3 kaktus tersebut saya taruhlah di kamar kosan saya di atas. Jadi saya taruh di samping komputer gitu tempat saya tiap hari kalau lagi nggak kerja itu ya duduk santai. Jadi sambil saya ya main game, buka sosmed, terus habis itu ya bersantai lah gitu ya. Karena dia posisinya kelihatan terus, kok lama-lama menarik juga nih tanaman gitu. Akhirnya saya iseng-iseng saya googling gitu tentang tanaman ini. Sampai akhirnya saya ketemu forum di Facebook ya, forum kaktus gitu, grup kaktus. Saya masuk, saya join, pas di dalamnya itu, wah, itu kaktus warna-warni, macam harganya, dan waktu itu saya ngeliatnya kaktus itu masih harga 20, yang kayak gini 20.000, 30.000, macam-macam, masih harga under 100.000 gitu ya. Pas nyampe saya sih kaget, ada yang sampai jutaan, bahkan ada yang sampai puluhan juta gitu. Ini apa gitu? Tapi memang benar kayak di mata tuh ngeliatnya enak gitu, nggak apa kayak beda gitu dibandingkan kaktus yang under 100.000 gitu. Akhirnya, ya wes, saya berburu kaktus pada saat itu. Saya pada saat itu belum jualan, masih koleksi lah. Pengen punya, nyari-nyari di Banyuwangi siapa yang jual? Oh ada. Soalnya kalau di waktu itu yang saya tahu, mostly di Banyuwangi teman-teman yang penjual tanaman hias itu tidak fokus di kaktus toh, pasti kayak misalnya ada tanaman lain, tapi ada kaktusnya juga gitu. Akhirnya ketemu deh satu penjual di Banyuwangi gitu. Saya kesana, saya kalap belanja itu kayak beli, dia jual 25.000, 30, saya beli. Itu saya ingat banget beli berapa ya langsung. Hampir langsung saya beli 15 pot atau 10 pot gitu. Pas belanja pertama kali. Itu kayak orang kalap gitu karena ya seru lucu. Kebetulan karena harganya masih under ya 20.000, 25.000 gitu, masih terjangkau ya, alhamdulillah buat saya. Saya beli aja gitu. Mungkin kalau ceritanya harga 1 biji 500.000 mungkin saya angkat tangan gitu. Tapi ini karena mungkin harga biji ada 15.000, ada 20.000, jadi ya wes tak beli banyak lah gitu. Beli banyak. Nah, sampai akhirnya saya bikin, udah beli banyak nih. Bikin rak dulu. Jadi karena dulu taruhnya cuma di lantai, nggak bagus. Karena bikin rak lah di atas gitu. Bikin rak, kebetulan teman kantor bisa bikin rak, minta bikin rak. Tak taruh di sana. Bisa muat 20. Bisa, abis itu bisa banyak lah, muat banyak gitu. Tapi akhirnya saking udah, itu kalau nggak salah bulan Juni lah. Sampai akhirnya saya ketemu yang forum tadi, baca-baca lagi, ngeliat harganya yang wow gitu kan, kayak mahal ya, maksudnya ada yang sampai jutaan, puluhan juta. Tapi pengen gitu. Tapi di sisi lain ya, kita juga cuma anak kosan yang kerjaan juga ya nggak wah-wah banget gitu ya, kerjaan juga standar. Terus gimana caranya pengen punya gitu. Ya udah, karena kebetulan dulunya saya suka jualan dari dulu ya, iseng-iseng dulu, walaupun dulunya nggak di kaktus, kenapa nggak saya jualin aja gitu, singkat ceritanya gitu ya, kenapa nggak saya jualin, ya udah langsung saya start jualin, masih belajar
masih apa, tapi udah saya buka aja lah. Tujuannya pengen jadi jualan kaktus buat beli kaktus lagi. Oke, jadi dulu sambil menyelam minum air ya? Iya, jadi tujuannya dulu beli kaktus buat jual kaktus buat beli kaktus lagi. Sambil juga punya tujuan lainnya, karena saya juga punya kebutuhan lain, misalnya kebutuhan sehari-hari. Ya minimal dari kaktus itu kebutuhan sehari-harinya itu bisa nutup minimal gitu kan. Misalnya ya uang makan, bisa uang makan, rokok gitu. Minimal targetnya dulu bisa beli kaktus sama kebutuhan sehari-harinya tertutupi gitu. Jadi istilahnya ya gaji bisa buat kita buat jalan deh gitu, buat saving deh, buat nyimpan gitu. Ya udah buka aja. Alhamdulillah dari situ ternyata agak sedikit sih di luar ekspektasi. Ternyata respon yang diterima sama teman-teman di Banyuwangi itu bagus. Dan makanya teruslah ternyata sampai sekarang. Kalau kemarin waktu beli pertama kali di orang-orang yang jualan itu harga segitu memang worth it nggak? Worth it atau Kemahalan atau kemurahan? karena orang belum tahu aja harganya? Menurut sayanya, maksudnya worth it atau enggak? Nggak tahu. Waktu itu ya? Saya nggak tahu sama sekali. Yang saya tahu, saya mampu beli, saya beli. Saya nggak tahu apakah harga untuk, misalkan untuk harga ini harganya 20.000 gitu. Apakah itu kemahalan kemurahan, saya nggak tahu. Yang saya tahu, saya mampu, saya beli. Karena pada saat saya masih jatuhnya kolektor. Jadi belum tahu dunianya. Yang saya tahu 20.000 itu saya mampu, saya beli. Gitu. Baru setelah udah sekian hari berikutnya baru saya tahu, oh ini harganya sekian, harganya sekian. Nah ini, jadi pada saat saya jualan, ya kebetulan saya juga sedikit sih nggak banyak sih, sedikit mempelajari ilmu marketing. Saya pengen jualan kaktus tuh bukan yang kayak yang lain gitu, karena ya mohon maaf gitu, buat teman-teman. Nah ini gap yang saya ambil, ada satu ceruk yang ibaratnya yang bisa saya manfaatkan di sana. Apa sih? Nah, teman-teman nursery atau teman-teman yang penjual tanaman hias, biasanya mereka menjual kaktus itu seadanya. Seadanya itu dalam artian mungkin Mas bisa lihat gitu ke tempat yang lain gitu ya. Mereka tuh jual kaktus seadanya. Contoh, ini deh. Ketika kita ngeliat ini ya, kita ngeliat ini menarik, rapi, bersih, bener-bener well preparation, sama istilahnya kita persiapkan dengan baik gitu. Nah, umumnya teman-teman di Banyuwangi yang jualan tanaman hias, bukan kaktus ya, yang kaktus khusus ya, itu mereka ya naroknya pertama asal, nggak simetris, ada yang ke pinggiran, ada yang miring-miring. Pokoknya tumbuh lah ya. Pokoknya semua sekedar tumbuh, hidup, udah selesai. Nah itulah yang sedangkan ketika saya lihat di forum, pada saat itu memang sih yang saya lihat di forum itu adalah kaktus yang mahal-mahal memang dipresentasikan dengan baik. Nah gapnya adalah kenapa nggak kaktus yang bukan bilang murah juga sih, kaktus yang lokal ini, kita nyebut kaktus lokal ya. Kenapa tidak kaktus yang lokal ini kita bikin dengan baik juga gitu, nggak cuma yang mahal-mahal aja. Kenapa yang kaktus lokal ini kita presentasikan dengan baik juga. Nah disitulah saya masuk. Jadi begitu kita masuk pertama kali kita jualan di Blambangan ya, itu responnya bagus banget, karena mereka melihat sesuatu yang kalau kita lihat sebelumnya itu belum pernah ada gitu. Kayak kaktus yang sebelumnya kan kita jualan di Blambangan nih, kita sebelum juga lihat di Blambangan itu mereka jualan kaktusnya kayak tadi saya bilang, kayak yang miring apa segala macam gitu. Ketika kita masuk, mereka ngeliat kita punya barang, walaupun harganya sedikit lebih mahal, tapi mereka mau beli. Karena dengan mereka beli harga segitu, mereka nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu repot-repot untuk ngerapihin lagi, misalkan potnya nggak sesuai, diganti lagi gitu. Karena gini, penghargaan buat kami itu sekarang adalah ketika kaktus itu, ya walaupun bukan pada tempatnya ya, penghargaan buat kami adalah ketika kaktus itu ditaruh di ruang tamu. Itu penghargaan tertinggi buat kami. Kenapa gitu? Karena gini, gimana ceritanya tanaman hidup ditaruh di ruang tamu yang notabene adalah merefleksikan
keluarga tersebut gitu loh. Jadi artinya kan kalau ruang tamu kan artinya orang lain gitu ya, orang di luar keluarga mereka masuk ke rumah, duduk di sana, ngelihat kaktus, ngelihat tanaman yang istilahnya ya dijadikan apa ya, ibaratnya kayak mereka bangga gitu naruh itu di sana gitu. Nah itu kayak buat kita tuh kayak penghargaan tertinggi gitu buat kita gitu, walaupun sebenarnya ya kalau pada dasarnya ditaruhnya ya di luar gitu ya, tapi kayaknya buat kita tuh itu adalah penghargaan tertinggi banget. Kalau misalnya ada yang banyak bukan beberapa ya, banyak dari yang pelanggan kita naruh, Mas difoto kan sama mereka, cepet saya nanya, Mbak itu ditaruh di mana? Di ruang tamu. Itu kayaknya rasanya wah seneng gitu. Maksudnya itu nggak mungkin gitu kalau misalnya yang kita bilang tadi, tanaman yang kayak gitu yang di asal-asalan ditaruh di ruang tamu, kita pun juga yang nggak akan mau gitu. Jadi ya akhirnya itulah yang gap yang kita isi tadi di teman-teman di Banyuwangi. Dulu kita mempromosikan kaktus ini, dulu kita pakai teknik canvassing dulu. Kita bikin kertas, kita bagiin satu-satu di belambangan gitu. Oh gitu. Kita berdua sama dia. Jalan muter-muter. Mbak di follow ya, Mas di follow ya, apa nih? Pernah bikin gede. Kita bikin cuma kecil, cuma ukuran berapa ya? 3 kali 1 cm paling. Cuma 3 kali 1 enggak. 3 kali 1 cm paling cuma saya bikinnya. Kecil gitu karena ya promosi irit-iritan gitu. Lagi juga bikin orang penasaran juga. Nah, apaan sih gitu. Nah, satu-satu kita bagiin. Satu, ini sama dia jalan hari Sabtu Minggu dulu, seminggu persis sebelum kita jalan di Belambangan. Itu kita bagi-bagiin, jalan kaki kita. Mas di follow ya, Mbak di follow ya, gitu kejar kita. Kita kan passing tuh. Sabtu sore ya. Sabtu sore, Minggu pagi. Orang-orang kan lagi olahraga di follow, kita bagi-bagiin. Sampai akhirnya kita ngelihat ada orang yang hari Minggu itu, pas kita lagi kan passing hari Minggu itu ngeliat orang jual tanaman. Jual tanaman di sana, kita wah kayaknya bisa juga nih kayak kita jual tanaman. Langsung tanya deh sama orang sana, siapa sih yang ada koordinatornya gitu. Kita tanya sama koordinatornya. Alhamdulillah dapat respon baik. Oh boleh Mas, tapi ntar ditaruhnya di seksi tanaman ya. Oh iya nggak apa-apa. Langsung kita preparation buat jualan di minggu depannya. Baru yang pas kita jualan pertama kali tersebut, alhamdulillah kan yang lihat tadi responnya bagus, kita ya terus gitu. Oke, jadi karena memang menarik ketika awal kita ketemu ya, itu di Pesanggaran ada event waktu itu Festival Lobster ya. Festival Lobster. Saya menangkap sekilas adalah sebagai orang awam ini ya, sering kan lihat desain-desain interior apa segala macam. Itu ada satu hal yang unik yang kemudian dimasukkan ke dalam desain, yaitu kaktus-kaktus gitu kan, mempercantik ruangan. Dan hemat saya adalah apapun itu ketika ada di tangan yang tepat atau pecinta yang tepat istilahnya ya, para pecinta kaktus. Nah ini juga menarik juga gitu loh, bisa dijadikan ya mungkin kayak tadi sebagai kolektor. Kalau udah kolektor kan udah gila-gilaan ya. Udah kayak tadi, tergantung. Kalau mungkin buat mereka yang duitnya ngerasa punya duit banyak kan, selama mereka mampu beli pasti dibeli. Dan mereka yang menghargai itu gitu kan, untuk harganya. Terus menarik juga adalah ini ranahnya bisa hobi juga gitu. Ya betul, hobi. Saya kalau nggak dari hobi juga nggak jualan. Nggak jualan. Nggak berani saya, karena gini, banyak karena orang mikirnya saya kan jualan kaktus. Mikirnya saya juga suka tanaman lain. Nanya, dan ini tanya dong, itu kalau media tanam buat aglonema apa ya? Wah nggak tahu sana. Saya cuma tahunya kaktus. Saya nggak berani jawab. Makanya saya berani jualan juga karena saya suka, saya belajar, saya baru bisa jawab. Itu pun saya merasa kapasitas saya juga masih jauh dari teman-teman saya yang udah bertahun-tahun di jualan kaktus atau dunia kaktus gitu. Apalagi ini orang nanya yang saya juga nggak berani jawab tuh, kalau udah nanya aglonema lah, pilo atau aroid dan segala macam, metane apa yang bagus saya nggak tahu. Saya taunya kaktus. Kalau kamu nanyanya kaktus, aku bisa jawab deh, insya Allah aku bilang gitu. Kalau nanya lain, aku angkat tangan. Ya karena buat kita itu sebagai seller juga, itu tanggung jawab kita untuk memberikan edukasi yang benar, atau setidaknya memberikan edukasi yang kita tahu kepada si pembeli. Jadi nggak salah-salah juga. Karena buat kita itu juga sebagai teknik apa ya? Sebagai teknik jualan yang baik menurut kita. Gitu. Kan basicnya kan 4C ya. Kalau apa namanya?
4P. Dalam jualan itu kan produk, price, place sama promotion. Sedangkan nomor 1 itu kan produk ya. Gimana kita mau jualan kalau produk kita aja nggak tahu. Jadi gitu prinsipnya. Nah, dari sekian banyak kaktus ini yang paling murah yang mana? Itu yang tinggi-tinggi. Oh, yang tinggi-tinggi itu. Itu sering sih di. Ya, itu kayak di pinggir jalan banyak itu. Nah, itu tadi konsepnya, kalau orang sebenarnya juga dia seharusnya udah kita potong. Jadi kita pendekin lagi gitu. Jadi enaknya kalau kaktus itu tumbuh besar, kita bisa potong lagi, dia hidup lagi. Yang kaktus berwarna-warni ini kita impor. Ada yang impor, ada yang dari ya karena ini koleksi, sebagian koleksi yang pot-pot hitam ini ya, pot-pot hitam ya, itu sebagian buat sebagian besar. Semuanya koleksi. Itu saya ya sama seperti teman-teman yang lain ya, berburu di sosmed. Umumnya sih pasti berburunya di sosial media ya, kayak ada lelang kah, ada flash deal kah. Karena kalau kita ngomong normal aja, ini yang warna ini nih, yang seperti ini, kita ngomong normal aja, ini bisa sekitar 800.000 sampai 1,2 juta normalnya. Cuma ya karena, tapi kan itu tadi, beli tanaman itu kan nggak harus beli normal, ada ya sama kayak barang lain lah. Ada yang kadang lagi flash sale gitu ya, lagi sale gitu, atau lagi lelang tanaman, kita kebetulan misalkan lagi hoki dapat murah. Nah, keseruan dari hunting itu juga yang enak gitu. Makanya kadang-kadang kalau banyak dari kayak Mas tadi bilang, Mas kemarin lagi ada lelang ya. Nah, itu salah satu kesempatan teman-teman yang lain buat mungkin bisa mendapatkan kaktusnya dengan harga murah. Kebetulan ini udah berakar. Jadi ini kalau kita angkat nih, ini udah berakar dari potalan ini. Nah, ini ada yang di bawahnya nih. Nah, ini masih belum berakar nih. Ada kebetulan ada 1, 2, 3 ini belum berakar. Ini udah lagi proses pengakaran semua. 1, 2, 3. Bentuknya kecilnya asal-asal gini, tapi ntar kalau udah gedenya, cantik kayak di atas. Dan ini semuanya kaktus? Kaktus, jadi gini, semuanya itu keluarga besar sukulen. Sukulen itu masih dibagi menjadi 3 ya. Sukulen, kita ngomong secara awam ya, Sukulen itu masih dibagi menjadi 3. Sukulen lagi, kaktus, sama euphorbia. Ini kita ngomong awam ya. Ini saya juga takut salah juga ya. Jadi sukulen itu, jadi itu keluarga besar sukulen itu adalah tanaman yang menyimpan air pada batang, daun, dan duri. Nah, batang, daun, dan duri. Gampangnya, sukulen itu menyimpan air di daun. Makanya kalau kita lihat tanaman-tanaman yang kayak gini, itu daunnya tebal-tebal. Nah, kalau kaktus itu ke duri, menyimpan airnya lebih, jadi istilahnya durinya agak ekstrim gitu. Nah, yang satu lagi euphorbia itu lebih ke batang. Di batangnya itu airnya di batang gitu. Nah, ini unik kan, dia jadi ini sukulen ini. Namanya string of pearl. Kukira ini hasil atau sukulen tasbih. Aduh, jatuh. Nggak apa-apa. Jadi ini namanya sukulen tasbih. Ini ntar dia sebenarnya model asli nanti menjuntai ke bawah dia. Nah, ini buah naga, ini buah naga, itu buah naga juga. Ini namanya teknik grafting. Teknik grafting ini digunakan untuk mempercepat pertumbuhan. Biasanya yang menggunakan ini ya memang ada 2 sih, bisa karena estetis, tapi bisa juga digunakan untuk mempercepat pertumbuhan. Itulah fungsi dari grafting. Ini umur segini aja, ini sekitar 2 tahun. Baru sebesar ini, 2 tahun, bisa 2 tahun lebih nih kalau nggak salah. Tapi kalau kita grafting menggunakan batang naga atau kaktus koboi gitu ya, sebenarnya untuk menggunakan itu tidak harus batang naga atau koboi, ada beberapa alternatif lain gitu. Tapi kita katakan saja naga lah gitu. Mungkin kalau digunakan naga di grafting ya, teknik tempel ya, menggunakan batang naga itu mungkin dia bisa lebih cepat, mungkin besarnya udah sebesar ini. Lebih cepat ukurannya, lebih cepat pertumbuhannya gitu. Tapi yang dikorbankan adalah estetis. Karena kan kalau ada orang yang suka grafting, ada yang tidak sukanya. Ini contoh nih. Ini contoh grafting. Nah, ini dia cepat nih beranak nih. Tuh, ini beranak cepat dia. Ini udah belum sampai 6 bulan udah beranak lagi dia. Beranak lagi gitu. Oke, ini kalau seandainya mau beli bisa langsung di Instagram.
Jadi kalau mau beli bisa langsung follow Instagram kita di @kaktus.banyuwangi. @kaktus.banyuwangi. Kalau Facebook mungkin? Facebook kebetulan lagi tidak. Oh, Paling Shopee. Oh, Shopee. Shopee ada Kaktus Spasi Banyuwangi. Kalau mau tahu alamat kita, buka Google Maps. Searching aja Kaktus Spasi Banyuwangi. Nah, itu ketemu. Ini yang menarik juga. Jadi di era sekarang ketika kita ingin jualan apa segala macam, memang digital itu sangat perlu untuk Sangat diperhatikan perlu ya. Karena alhamdulillah kita view kita di Google Maps. Di Google Maps tadi view kita itu setiap bulan itu tidak pernah kurang dari 1.500 view. Mas Dani, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Siap. Dan semoga tetap semakin maju dan lancar lah istilahnya bisnisnya. Terima kasih, amin.